Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami yang pertama, Kampung 403 Punya cerita. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah kedatangan tamu kita, Bapak Khaidir Ali. Kita akan mengupas cerita-cerita pengalaman beliau selama sampai segede ini. Jadi dari kecil tuh gimana aja bisa segede gini kan? Kita nih para pendengar dan pemirsa ingin mendengarkan banyak-banyak cerita-cerita para senior kita yang sudah sukses sekarang seperti Anda. Makanya kami pengen gitu tahu. Dengar-dengar tuh kami Anda ini sekarang udah jadi Brimob, itu benar. Makanya nih kita mau nanya nih. Kalau buat itu bakalan kita terlalu berlebihan ya. Oh, berlebihan ya. Saya bisa kata hanya seorang satuan pengamanan aja. Oh, ya. pengamanan. Kata di suatu perusahaan. Ya. Kalau dibilang berlima kita belum kesampaian. Oh. Cita-citanya kagak nyampe ke situ. Oh, ya. iya. Apalagi kita namanya masa-masa. Ya kalau buat pribadi kita mah seperti itu masa lalu kita kan agak sedikit ada kejanggalan ya. Oh, inilah anak-anak muda ya biasa. Ya betul, anak muda lah. Namanya itu kan ada sedikit perubahan juga ya. Iya. Ada peningkatan, ada gejolak hidup juga. Jadi begini Pak Bakalan ya. Waktu saya masih kecil saya katakan ya namanya pergaulan di lingkungan wilayah ya. Bergaul kan sama siapapun boleh ya. Iya betul. Cuma satu jangan sampai kita salah langkah gitu Bakalan ya. Contohnya gini, berbaur tapi tidak melebur. Betul. Iya. Betul Bakalan ya. Iya betul. Makanya saya bilang kan kehidupan yang saya pernah alami waktu saya masih kecil itu kan ya. Emang agak sedikit suram saya punya masa lalu ya. Tapi jam-jam saya masih remaja gitu ya. Kumpul sana, kumpul sini sama teman-teman. Kadang-kadang tuh enggak ada arah yang tepat buat kita. Jadi anak muda bahasanya nyari jati diri. Nah, tapi kita bingung arahnya kemana nih? Arah kemana nih ya? Goyang-goyang pengalaman kita jadi kan agak sedikit gimana ya kita mau ikutin yang gini suka-suka kagak lurus kita jalan ya. Mau kita yang begini juga belum ada waktu yang tepat gitu ya. Sampai saya bilang nanti udah gede gue menjadi apaan ya kalau gue mau seperti ini mulu gitu ya. Oh, jadi merasa pengen berubahnya di situ tuh. Di situ ya. Iya. Kita jalan hidup pelan-pelan ya. Tetap ya namanya takwa saya kepada orang tua tuh nggak pernah putus. Masya Allah. Cuman kalau buat masalah ibadah, saya agak sedikit kurang gimana ya masih belum lurus banget ya. Belum lurus banget. Karena satu faktor pergaulan ini nih. Zaman dulu nama kita nongkrong main gitar, genjang-genjleng di mana-mana. Iwan Fals lagi lagunya. Iwan Fals betul Bakalan itu. Itu rame banget tuh. Dulu saya pernah ikut tuh Bang Kodir. Waktu di PRJ pernah ikut kita. Terus sampai di Cilangkap betul. Itu ada tuh. Mabes tuh ya. Mabes. Betul tuh itu. Wah, luar biasa tuh OI. Apalagi OI Condet yang lapangan tuh. Itu udah terkenal. Makanya saya bilang kan dulu zaman-zaman kita masih demen-demen OI gitu ya. Nyampe saya koleksi namanya kaset. Dulu kan zaman masih pakai radio kaset tuh. Ya mungkin kalau ingat tuh masih punya teman kayak almarhum Bang Stone ya. Almarhum siapa? Bang Polo ya. Bang Polo ya almarhum. Bang Kalong ya. Sampai saya punya teman juga segala ada Malik ya segala. Punya anak-anak mana pada ngumpul tuh. Pokoknya tuh tiada hari tanpa gitar kita untuk kumpul sama kawan-kawan. Luar biasa. Pokoknya saya bilang masa muda saya bilang saya habiskan waktu saya luang saya itu untuk hal yang sia-sia. Itu pengalaman saya kadang gimana ya? Saya mau ilangin langsung sekaligus tapi nggak bisa. Karena faktor lingkungan ini mempengaruhi banget pengalaman ya. Saya bilang. Dan juga nih saya mau nanya nih, emang dengar-dengar Pak Khaidir Ali dulu zaman STM pernah jadi jagoan katanya, mimpin tawuran tuh. Kalau dibilang jagoan kita enggak ya. Oh enggak itu. Cuma emang salah tuh. Berarti salah itu infonya. Cuma dibilang nyali emang ya. Oh nyali. Kalau dibilang nyali zaman-zaman sekolah itu emang saya orangnya punya emosi itu yang tinggi. Oh. Jadi berani aja sama orang dah. Berani aja kalau belum saya roboh, saya jatuh ya. Saya bukan mau mundur Bakalan. Oh, enggak bakal mau mundur tuh. Saya inget dulu waktu cerita tuh saya mau dengar ceritanya. Tahun-tahun 96 ya. Oh, 96. Itu waktu kejadian sama anak bajak ya. Oh, bajak. Itu saya punya Ini bajak apa nih bajak? Takutnya pemirsa nggak tahu nih.
Bajak itu orang bilang maaf ya, maksudnya STM Bakti Jakarta. Oh, Bakti Itu yang Jakarta. ada di UKI ya. Oh, ini Uki. Itu kita emang Jakarta tuh musuh bebuyutan banget ya. Oh, bebuyutan. Setiap pulang, setiap berangkat pasti kita Pasti berantem. ketemu terus. Sampai pada akhirnya tuh saya bilang mungkin saya juga suka apa? Kita Emosi. enjoy ya sambil ngerokok aja Iya, kita bener Bang Alan ya. Enjoy aja kita. Kita sambil cerita. Jadi gini Bang Alan, saya bilang kan waktu saya zaman masih STM seperti itu ya. Saya apa? Mungkin karena faktor saya apa? Emosi saya tinggi ya. Oh, betul betul. Saya pernah terlempar itu saya kata dari berapa meter lah saya bilang ya. Dari apa? Dari mobil saya bilang itu ya. Ini jadi ngebasis. Ngebasis kita dibantai. Oh, dibantai sampai Anda terlempar nih Pak Kedir. Saking kita mau cepet-cepetan turun dari mobil gitu. Oh, mobil metro main angkat. dorong-dorongan, akhirnya saya tuh terpental di situ. Allah. Itu saya masih ingat saya punya teman, saya bilang ya, yang Namanya siapa tuh? Bener. itu saya namanya nggak salah Kasih tahu sih. ke penonton kali. Itu nama teman saya Robi itu kata. Oh, Robi. Anak aman? Anak Mampang. Heeh. Tapi kira-kira tuh kan Bang Khaidir Ali kan STM-nya STM DKI saya. oh DKI. Iya. DKI. Lawannya bajak tuh dulu bebuyutannya. Tapi musuh butut saya tuh Budut 43. Masya Allah, itu budut yang- juga musuh tuh. Musuh. Budut 43 sama Budut 93 tuh. Gua kalau ingat-ingat tuh zaman pas sekolah tuh, Budut 93 Priok sama Budut 43 itu musuh butan gua tuh. Itu kejadian pas dulu gua dibantainya sama dia di wilayah Kartika Chandra. Oh, Kartika Chandra Hotel. Hotel. Oh iya, Kita tahu saya sering lewat situ saya Pokoknya soalnya. pemirsa itu kalau ingat-ingat masa-masa zaman gua sekolah, itu Budut 93 sama Budut 43 itu butan gua bilang dah. Gini Bang Alan saya bilang ya. Pokoknya masa lalu saya kata sama sekolah saya bilang alhamdulillah saya masih bisa selamat, saya masih bisa hidup gitu ya. Nah, yang saya omong sekarang ini ya masalah lingkungan dekat Oh, rumah. lingkungan. Itu Bang Alan saya bilang ya, saya pengen coba untuk berubah pelan-pelan. Cuma ya namanya lingkungan di sini terlalu bebas ya. Kadang-kadang orang tua sini ngomel-ngomelin, lebih galak kita ngomong dia. Benar sih menurut Iya, benar. Contohnya yang maaf ya kayak almarhum Siapa? Bang Yadi nih. Bang Yadi. Itu kan istilah kata Enci ente. Enci. Oh, Enci ya. Kalau dibilang mas Lu gimana tuh cerita-cerita Enci yang dulu tuh? Ya kalau bilang cici kita ya, kadang dia pulang udah malam ngapain orang gitu dulu ya? Oh, masih ada Enci tuh Masih nyuruh gitu pulang. ya. Heeh. Udah gede jadi apa kata lu? Nongkrong main gitar lu genjreng. Lu kagak karon ya. Udah gede mau jadi apaan lu? Bilang gitu ya. Kadang kita namanya malu sama teman Bang Alan ya. Oh iya benar. Mau teman lu gini, kita mau diem, kita takut. Oh, Mau nggak mau gitu, sempat saya lawan tuh Bang Alan tuh ya. Oh, sempat dilawan. Sempat saya ngomong begini. Pengen berubah dah dari lingkungan itu. Pengen berubah lingkungan itu ya. Nah, terus saya Bang Alan saya bilang gitu ya. Habis saya masalah lingkungan itu saya bilang udah saya jalani pelan-pelan ya. Di situ saya ketemu orang yang bisa untuk ngasih saya untuk lebih baik ya. Nah, sekarang gini Pak Khaidir Ali, Iya. saya mau nanya. Pengalaman terkocak Anda waktu remaja tuh gimana? Nah, itu tuh saya punya kesan-kesan gitu Bang Alan tuh ya. Saya dulu inget waktu saya hobi-hobinya main biji karet Bang Alan tuh. Ya. Ngadu ya. Kalau ingat masih di Gang Pandan tuh, ya. Gang Pandan di sini ya, masih berjalan mau ke nih ya pemirsa ya. Gang Pandan, Gang Lapangan mau ke Gang Pandan ujung tuh ya, jalanan 07 kan ada kayak kebun tuh ya. Oh iya betul. Di situ tuh saya pernah mengalami hal-hal yang agak sedikit sampai sekarang masih ingat dan lucu tuh ya. Jadi gini Bang Alan ya. Iya, ceritain Iya. biar pemirsa juga tahu. Jadi kita menyerap biji karet Bang Alan nih. Ya. Di samping Gasa tuh dulu ada Studio 35. Sudah 35. 35 samping ya. Iya, betul. Samping kebun panjang tuh, kebun jamu apa itu kan ada pohon biji karet tinggi banget tuh ya. Oh, tinggi. Nah, jatuhnya kan pasti kan ke bawah Bang Alan ya. Pasti ke bawah dong Ada jatuh. yang ke genteng, ada yang ke bawah tanah ya. Itu nggak tahu tuh ada lumpur itu Bang Alam. Ada kayak comberan gede. Di situ ada lumpur hidup. Oh, lumpur hidup. Lumpur hidup. Sampai aneh bilang, saking kita pengen ngambil biji karet buat diadu sama kawan ya. Saya jalan tuh ke dalam situ ya. Biji karet tuh, ambil. Tanpa saya sadarin tuh itu comberan itu ya. Itu saya injek, saya nyeblos.
ini kaki nih ya. Segini juga. Segini. Naik sampai segini nih. Buset. Mau minta tolong siapa? Kawan masih di ujung ya? Oh, di ujung. Oh, itu dia lagi Itu sama siapa itu kawannya? Sebutin dah. Kali dia ntar nonton almarhum. Almarhum. Almarhum Mulpis. Oh, Mulpistun. Betul. Tetangga saya itu. Tetangga ya? Ah, Nah, itu bang tuh kalau dia masih hidup ya, mungkin dia masih ngetik salah Pasti itu ya. ya. Ton, Oh. begitu ya. Ini udah segini. Ya. Ini pemirsa ya, kalau gitu gitu ya bang. Nih segini nih. Nyampe sedada saya apaan tuh? Jeblos. Jam 17 ke 8 kayak kecomberan ya. Kita panggil teman Bang Alan ya. Gitu. Tun, tolong gua kata. Dia sih metikin jambu ya. Gua bilang, ini mau kita angkat ini kaki. Gak bisa. Berat banget ya, susah banget ya. Gua bilang, ya Allah, gua bilang, kalau benar-benar situ bantu saya, ya Allah, saya angkat saya dari sini, saya bilang gitu ya. Sampai tuh ngomong sama Allah tuh. Oh belum. Akhirnya tuh si Tun tuh ya. Dia kemana nih? Bilang gini ya. Kemana katanya ya? Tun gitu ya. Lah, lu ngapa katanya gitu ya? Gua kecemplung Tun, angkat, gue bilang gitu ya. Diliatin dong tuh. Dilihat dulu. Lu ngapa bisa begitu katanya ya? Angkat pun diangkat ya. Angkat. Diangkat sama Mas Tun tuh ya. Sudah angkat. Wah, lumpur kita bilang. Habis gua bilang ya. Sampai gua bilang besok nggak pun gua pensil lagi bilang dia. Mungkin ini penunggunya nggak senang. Penunggunya dulu banyak ya? Lah, gua sih katanya udah penunggu penjampun apa ya? Dia nggak senang penunggunya kali ya. Gua main kesini gua bilang gitu tanpa permisi ya. Terus gua bilang gua pulang datang Sentul, gua mandi kan ya. Mandi. Gua rapi begini. Terus gua bilang, ya Allah, gua bilang sampai kapan gua mau seperti ini? Mulu gua hidup bilang gitu ya. Apa-apa gua selalu lupa sama yang bawa pikiran gua gini, gua baru mengenal Tuhan. Oh iya betul. Begitu ya. Tapi emang masa-masa masih remaja gitu. Ya. Jadi masih banyak yang pengen tahu. Jadi diri gua apa gitu ya. Itu berarti itu yang terkocak ya? Terkocak itu. Iya. Nah, sekarang nih mungkin pemirsa pengen nanya lagi nih. Bagaimana waktu cerita Gang Lapangan tuh sering perang? Wah. Tawuran. Nah, itu saya mau tahu ini tuh. boleh nih. Ini kisah-kisah yang pernah saya alami dulu ya. Jadi buat pelajaran juga dan buat adik-adik jangan dicontoh. Ini hanya cerita pengalaman zaman dulu. Mohon ya buat generasi nanti, buat masa depan kita semua anak-anaknya nih ya, ada semua nih ya. Jangan sampai nanti terulang lagi ke adik kita nih. Ya Bang Alan ya. Cukup kami pada ngerasain ya. Kita pengen itu Gang Lapangan itu cinta damai dah ya. Jangan sampai ngalamin gitu dah ya. Kalau kata slang peace, love, unity, respect. Cinta damai, respect ya. Tolong diceritain nih. Jadi biar begini pemirsa Bang tahu ya. pengalaman zaman dulu. Emang dibilang namanya Gang Lapangan tuh ya. Rajanya untuk tawuran. Sampai namanya di kelurahan nama kita udah di blacklist. Ngomong ya. Bener. Ini tanya dia kalau masih almarhum Pak RT Pasar Milik. Dia udah sampai bilang katanya dikit Gang Lapangan. Paling dah. Gang Lapangannya katanya ribut katanya. Sampai gue puyeng katanya ya. Jadi RT puyeng banget ya, berarti punya rakyat kali gitu, 24 jam ngurusin warga. Sampai saya inget aneh nih ya dulu ya waktu kejadian pertama kali ribut ini ya kita ya. Ribut sama siapa tuh? Kampung Tengah. Kampung Tengah. Ya, itu yang dibilang sama anak Respati. Itu nggak salah anak Gaslek. Gaslek namanya. Nah, coba tolong diceritain Gaslek. Jadi begini Pak ya. Gaslek kalau nonton nih ya. Ini anak Gaslek nih. Kalau masih ada anak Gaslek di situ ya. Mohon maaf nih ya. Cerita sedikit-sedikit ya. Pengalaman ya. Jadi anak Gaslek waktu dulu kata baru bikin nama gitu ya. Pengen tenar gitu ya. Pengen tenar dulu. Pengen tenar tuh ya. Mainlah ke daerah sini. Ke Gang Lapangan tuh ya. Main ke sini entah masalah apa, tiba-tiba ada yang sikut-sikut anak sini sama anak sono. Oh iya. Sikut-sikutan, akhirnya dia bilang kita mau damin nggak mau, karena apa? Karena dia masih ada yang dendam. Nah, sampai pada akhirnya tuh kita ngadain perundingan nggak mau juga. Akhirnya tuh udah tuh jalanan ejek-ejekan. Mungkin karena dulu kita masih demen, mohon maaf ya, minuman keras ya. Minuman keras. Kebawa gitu-gituan ya. Jadi hawa nafsu jadi makinan meningkat ya. Meningkat, emosi kita semakin tinggi ya. Buat anak-anak, adik-adik jangan dicontoh minuman kerasnya. Dan supaya nanti nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kita jaga diri kita. Oke, lanjut Bang Adir. Jadi gini Bang Alan ya.
kita ribut tuh ya. Hampir setiap malam bakalan tuh. Hampir setiap malam. Hampir tiap malam kita. Itu sampai saya bilang ya, itu anak-anak sono tuh apa nggak tidur gitu ya? Bener banget ya, bener ya. Tiap malam tuh pasti kalau kita lagi keliling-keliling ada ya tuh 5 orang, 6 orang, ada langsung, woi, gaslek nih, gaslek ya. Woi, penabos nih, penabos ya. Penabos mana nih namanya nih? Ini nih, penabos nih. Nih, Ah, ya, ini, nih, 1991 ya. 1991. Nih, kalau ingat seperti ini gue bilang ya. Ini istilah kata bener-bener lain sama generasi kita yang kayak nih. Boston nih. Kalau ini orang bilang Boston, orang bilang ya, misalnya Boston nih, bocah suka nonton. Oh, ya. iya, Jadi nonton. ada layar tancap. Layar ya. tancap. Oh, Ada jadi acara dangdut ya. dangdut. Ini anak Boston nih. Cinta damai, nggak pernah ribut ya. Cuman kalau ini yang dibilang penerus anak Boston. Wah, nih. nih. Kacau dah. Kacau. Generasi keduanya nih. Generasi kedua ya. Pemirsa ya, jangan diikutin nih anak ini. Ini kalau Alzon? Mana? Alzon. nih, Alzon. Nah, ini nih anak lapangan Zondet nih. Oh, lapangan Zondet. Ini kalau setahu saya Zondet artinya ngeri juga tuh kalau Zondet. zona kematian. Betul banget Iya. ya. Berarti ini kata nih seluruh Condet ini wilayah kematian. Kematian. Berarti orang-orang yang ngeri. Nah, ini kalau saya ingat tenda kita bahas. Ntar ini kita penabos dulu dah. Penabos fokus ya. ya, lanjut Nah, yang fokus ketiga slek. Masalah anak gaslek ini ya. Biar pemirsa tahu Boston apa, penabos apa kan udah tahu nih. Betul nah. Tinggal kita lanjutin cerita. Oke, kawan-kawan tonton. Nih, dibilang anak penabos ya. Itu saban malam kita kata kita mau begadang ya gitu ya. Pasti dinemuin anak ini nih, gaslek. Ada tuh orang bilang pada bingung ya. Ini orang kagak tidur atau bagaimana ya? Atau pada nggak punya rumah ya? Sampai pada akhirnya tuh kita bentrok yang gede-gedenya tuh dulu di depan kelurahan. Kalau masih inget kawan-kawan masih ada nih ya. Saksi mata langsung tim saya dulu atau apa anak penabos ya. Itu seserunya pas di depan kelurahan tuh di depan pos RW sampai ke Songgaling, pangkalan ojek. Itu seseru kita berantem tuh. Sore Itu jam 7:30 malam. Sampai jam 11. Sampai Pak RT situ, Pak RW situ udah, wah gubar, kita keluar lagi, nyampe inget tuh kalau Bang Alan inget ya, gitu ya. Di situ kan ada tukang bambu tuh, yang di sebelah kanan tuh yang sekarang dibikin salon kecantikan. Itu bambunya kita pakai buat berantem Bang Alan tuh. Bambu orang kita pakai. Kan main emang. Tapi kita pakai senjata tuh pakai namanya samurai. Nggak ada tuh samurai. Udah kagak main. Udah nggak main. Galak kita main tuh kita mobilin sampai katanya bawa. Tong katanya lu mau bawa mana tuh bambu gua katanya ya? Pinjem Mbak Haji kata gitu ya. Mungkin dikira dia mau masang umbul-umbul. Katanya tawuran. Pada ribut. Sono banyak, sini banyak ya. Pokoknya istilah kata hampir. Tuh kira-kira masanya banyak berapa orang tuh kurang lebih? Itu dia nggak salah gaslek itu gabungan sama anak Inerbang sama anak Kampung Tengah. 3 kampung. 3 kampung. Lawan penabos. Penabos doang kita. Masya Allah. Ya, pemirsa ya. Kalau anak-anak penabos murni ya, kita kagak gabungan apa-apa ya. Terus satu kekompakan dan solid kita kepada teman ya. Betul. Tuh, ingat pemirsa ya. Bisa. Tapi jangan ulang lagi dah. Jangan lagi, jangan. Ini cuma buat cerita aja. Tadi dong ya. Sampai akhirnya itu kita ribut gitu dia. Itu yang bisa nyelesain masalah itu pas Bimas datang tuh. Oh, Bimas bawa Pak RW sama kalau nggak ingat itu dibawa aparat lah ya. Kayak motor yang kayak model apa tuh pasukan perintis gitu ya. Itu kalau nggak gitu kita terus malam tuh. Nyampe pada akhirnya tanah katanya mending kita damai dah. Iya benar. Ngapain ribut-ribut lu gitu ya? Malu nama gang lapangan kita enak sama Pak RT kata gitu ya. Dikit lu nongkrong udah dikasih enak pasti pada ngeribut. Itu nongkrongnya di mana base campnya dulu tuh penabos? Satu nih di pos depan rumah Pak Inji. Oh, Pak Inji. Kadang-kadang kita di depan mana? perempatan warung Leo. Warung Leo tuh. Keramik. Nah, juga. Pusat terbesar kita tuh dulu di mana? Nih, di depan rumah saya ini kan masih lapangan nih. Masih lapangan. Ini sini belum jadi rumah nih. Nah, ini masih lapangan bakalan nih.
Depan rumah saya tuh ya, panjang persono. Masya Allah. Malam kita ngumpul sini ya. Kadang kita nggak betah kita ke Persicon. Iya. Tuh ya. Lapangan dulu ya. Persicon. Iya, Nih Persicon tuh ya. Persatuan Sepak Bola Condet. Indonesia, Ya. Condet. Punyanya Pak Haji Teddy yang Haji punya Teddy. kandang burung tuh ya. Oh, yang punya kandang burung. Pokoknya kalau pemirsa tahu tuh kisah-kisahnya Pak Haji Teddy, tahu lah ya. Heeh. Nah, jadi kita ngobrol gitu ya. Sampai dibilang, hidup begini kayaknya nggak enak gitu Bang Alan ya. Apa-apa selalu ribut, kita mau kemana aja takut, sana takut, sini takut ya. Emak khawatir aja sama bapak. Khawatir banget sama sampai babe, gitu ya. sama babe ya. Sampai bapak kata, lu udah gede menjadi apa? Terserah lu dah, gua ngurusin dah, gua udah masih ngurusin lu. Itu Bang sampai Babe bilang gitu. babe sampai ngomong gitu sama ibu saya katanya, lu udah gede gua gedein capek-capek gitu. Udah jadi gede gini lu badung banget ya. Mau jadi apa udah gede lu? Terserah lu dah, gua udah masih ngurusin lagi. Ya. Lepas tangan tuh. Lepas tangan babe saya tuh ya. Udah kebangetan itu mah Bang Qadir. Sampai gue bilang, kira-kira masa depan gue jadi apa gue begini gue ya. Sampai kadang suka berpikir apa lagi bengong gitu Bang Alan. Gue bengong kadang begini gue bilang. Gue ngikutin anak-anak begini mulu, gue nggak bisa habis-habisan hidup Bang gitu ya. Tongkrongan begini, ribut. Bukan anak itu aja. Pernah jadi sama anak Batu Kinyang. Batu Kinyang juga Batu tuh. Kinyang itu anak apa? Apa nih nama ini tuh? Tanah Merah. Tanah Merah ya. Tanah Merah. Pernah kita ribut juga kegerapan main bola di lapangan Persicon gitu ya. Ribut. Terus sama gang Tabri. Kan tetangga ini ya. Tetangga. Masih ribut juga. Sampai gue bilang, ini kayaknya gang lapangan semakin lama namanya semakin jelek gitu ya. Gara-gara ulahnya pemudanya. Pemudanya ini yang dibilang Ini. Nih. Penabos nih, penerus. Buat abang Penabos nih. Luar biasa, keren. Nah, Bang Qadir, Penabos kayaknya cukup. Nanti kita skip. Nanti kita atur lagi waktunya untuk cerita Penabos. Siap. Sekarang nih ada pertanyaan lagi nih dari warga. Itu motivasi Bang Qadir bisa hijrah. Itu gimana tuh? Kita pengen denger. Nah, jadi begini Bang Alan ya. Jadi pertama kali kita mulai berubah gitu Bang Alan ya. Untuk yang lebih baik ya. Satu, kita ngeliat orang bisa kata, kok dia bisa begitu hidupnya enak. Jauh dari permasalahan, jauh dari musuh, apapun juga aman ya. Sampai gue bilang, gue pengen seperti dia gitu ya. Pelan-pelan gimana gitu ya. Itu caranya. Nah, saya bilang, saya angkat kaki dikit enggak apa-apa ya? Enggak juga. Sampai dibilang saya punya saudara ya, Dir, apaan? Udah lu apaan? Jalan yang lebih baik ya. Gue sih hanya bisa ngedoain lu supaya lu lebih nanti bisa yang lebih baik ataupun gimana ya. Udah tuh banget ya. Saya coba apaan ikut-ikutin dia apaan melangkah sholat gitu ya bilang ya. Saya mulai sholat ya kan ya. Saya ikut gabung di Masjid Al Khairat gitu ya. Gabung sampai yang pas saya ingat itu apa? Ada acara kematian Bang Alan. Itu kematian tuh jadi pelajaran tuh. Pelajaran ya. Orang setiap ada kematian apa ya? Setahun nih. Nih, pemirsa ya, gue bilang ya. Agak suaranya gitu. Ini pemirsa ya. Kalau yang namanya inian apa? Kita mau yang lebih baik ya. Kita contoh tuh orang yang suka pada beribadah ya. Pelan-pelan kita pengen sholat, kita pengen ngaji gitu ya. Itu emang intinya apa kita? Satu, punya dorongan yang kuat ya. Rasa malu kita buang ya. Di situ akan menentukan nanti jati diri kita dan kita akan bisa melalui masa-masa lalu kita yang suram ke yang lebih baik. Nah, gitu Bang Lan ya. Betul. Sampai saya bilang, aku coba mau gabung ke musola. Itu kalau ingat pertama kali aneh ke musola, baru nginjak musola ya. Itu dari kapan? Itu saya punya. Merinding gak tuh nginjak pertama kali musola? Biasanya aneh sepatu di rumah gitu ya. Kadang kagak. Kadang kagak. Kadang aku bilang, wah kayaknya hawanya beda gitu ya. Mungkin ini hujan buat saya. Pertama kali saya sholat berjamaah gabung sama orang sini gitu ya. Sampai bisa azan saya dengar tuh suara Pak Qadir Ali. Itu mungkin Allah udah ngasih saya taufik dan daya Bang Lan ya. Taufik daya benar. Sampai saya punya orang tua, Haji Zaini itu ya. Haji Zaini, Bapak Firdaus. Oh ya. Itu saya kalau dibilang saya istilah kata masa lalu sampai seperti ini ya. Saya makasih banyak kepada Pak Haji Zaini dan juga Baba ya yang punya musola Muawana ya. Sampai saya bisa seperti itu tuh karena Baba ngasih saya semangat, saya ngasih motivasi saya bisa
berinjak ke musola ya. Kalau bilang, Mbak, makasih banyak Mbak ya. Jadi begitu Bang Lan ya. Saya coba untuk pelan-pelan ke musola gitu ya. Saya sholat. Saya perhatiin hidup ini enak ya. Nggak sulit. Orangnya bikin sulit. Nah, kata-kata nih buat yang pemirsa yang nonton. Yang sulit apa sih sebenarnya? Yang sulit itu tuh manusianya, bukan jalan hidupnya ya. Orang bilang kalau lagi di atas kita harus merangkul, kita kalau di bawah tuh ujungan memukul. Ya pokoknya intinya kita hidup itu jangan kita persulit. Ya kita jalanin aja. Cuman orang ini Bang Lan suka bikin sulit. Suka dirinya orang ini ya, yang bikin sulit, yang bikin jadi banyak halangan-halangan. Banyak halangan-halangan, hambat-hambatan, apa jadi malu Bang Lan. Ini malu. Segala sesuatu kalau kita punya motivasi yang semangat, insya Allah dah, Allah bakal ngasih jalan kita yang lurus ya. Yang mudah. Nah, saya begini Bang Lan, ya itu mungkin Allah udah ngasih saya topik dan hidayah Bang Lan ya. Betul. Iya, makasih bilang terima kasih banyak Pak Haji Zaini nih yang punya musola Al Mawana dan juga beserta jamaah-jamaah musola ya, yang bisa membimbing saya, ngedidik saya sampai sekarang saya seperti ini ya. Karena di depan ada Bang Lan ya. Makasih bilang alhamdulillah Bang Lan sih bilang ya. Sampai saya bilang saya bisa azan itu katanya dia coba lu azan Mbak Haji saya masih tahu Mbak Haji coba Bismillah insya Allah katanya situ bisa katanya Mbak Haji saya masih malu saya masih takut gitu ya awalnya begitu tuh masih takut ya coba dah beraniin diri banyak besok-besokan dia itu kagak ada yang azan coba azan ya ya Mbak Haji masih takut katanya ntar dah kalau mau bisa kalau katanya zuhur kata gitu ya ataupun asar gitu ya. Terus saya bilang sama Pak De kan dulu kan yang masih azan kan masih Pak De tuh. Pak Degas. Pak Degas. Iya, Pak Degas. Iya. Yang punya burung dara banyak tuh. Bener iya. Yang punya di Gang Tabri ya. Gang Tabri. Buat Pak Degas gitu ya. Makasih banyak juga Pak De udah ngasih saya motivasi. Kesempatan di Musola Al Mawana sampai saya bisa jadi Bilal ya. Bilal 403. 403. Sampai saya bilang Bilal 403. Boleh. Pokoknya Bang Alan saya bilang perjalanan sampai saya bisa itu. Nah, motivasi untuk anak-anak yang generasi sekarang ya, ya pokoknya anak-anak yang baru pada tumbuh pada dewasa gitu ya, jangan ngikutin langkah-langkah saya nih ya. Kalau bisa ikutin langkah-langkah yang lebih baik. Contohnya Kak Heru tuh ya. Tuh Kak Heru udah bimbing anak-anak main marawis, ya, baca-baca sholawat ya, segala perkumpulan majlis taklim ya. Saya bilang tuh contoh tuh dia tuh ya. Pokoknya buat generasi ya, jangan bikin ini kampung kita seperti kampung yang dulu pernah kita kotori ya. Bikin yang lebih baik, bikin yang lebih cemerlang biar apa? Warga semuanya menilai kita tuh baik. Dulu yang pernah saya bikin cacat seakan-akan hilang sama kalian semua nih ya. Tolong ya untuk generasi muda, untuk saat ini ya. Jangan sampai masa lalu Anda tuh seperti kami semua nih ya, buang jauh-jauh, kita buka rangkuman yang baru ya. Pokoknya intinya saya sebagai senior ya, hanya bisa mendoakan untuk adik-adik semua generasi ini, semoga Anda semuanya sukses dan baik dan terbaik. Gitu Bang sukses, Alan. baik dan terbaik. Itu orang bilang best of the best. Baik dari yang terbaik. Nah, itu Bang Alan saya pengen begitu ya. Agree. Anda setuju? Oke, agree ya. Jadi apa namanya? Berarti pesan buat anak muda tuh seperti itu ya. Betul banget. Jadi intinya catatan hitam yang pernah kita lakukan, kita ganti dengan tinta yang putih. Tinta hitam kita buang ya. Kita bikin tinta yang putih Bang Alan. Seperti itu Bang Alan ya. Dan kali mungkin Pak Khadir Ali nih di sini ada pesan gitu buat abang-abang senior. Bagaimana apa namanya? Kesan dan pesan ada buat abang-abang senior kali aja gitu. Biar mereka tuh bisa bergabung sama-sama gitu. All generation artinya mau kalangan adik-adik, remaja, dewasa, bahkan yang para orang-orang tua, kita bisa saling merangkul, bukan saling memukul. Nah. Dan juga ada gak tuh kasih tahu pemirsa. Nanti kita juga cerita tentang Pak RT kita. Coba yang ini dulu nih, motivasi buat yang para orang tua. Untuk yang para senior, bukannya kita ngajarin, senior gang lapangan ya, yang di atas saya ya. Saya minta ya, tolong bimbing kami semua lagi dari yang anak-anak tumbuh-tumbuh dewasa sampai anak yang saya sekarang ini ya. Tolong ya kasih semangat
ataupun bimbingan yang baik Baik, bakalan ya. kita sambung lagi tali Nah, silaturahmi. betul, ukhuwah Islami kita sampai putus. Makanya kan kita bikin ada namanya generasi all 403. 403. Seperti itu ya Bang Alan Betul, ya. apalagi kan kita ada rencana pengen ngadain ulang tahun gitu. 403 nih. Jadi RT 4 ini kalau bisa sih November nanti tanggal 21. Satu, Oh, ya. Pak Haidar apa ya? Itu mohon maaf pemirsa ya. Ya, itu zaman-zaman yang bikin itu zaman-zaman saya tuh. Oh, ya. zaman dia. 21 November 1991. Itu kejadian di lapangan nih. Ini lapang sini ya, lapangan. Nah, rencana kami ingin mengadakan apa namanya? Tafakur alam, silaturahmi, sekaligus kita saling bercengkrama dan apalagi nih buat anak. Ya, pokoknya kok bisa sama-sama saling membantu, menolong, terutama tuh membimbing ya anak-anak supaya nggak nanti tuh jatuh lagi ke lembah-lembah hitam seperti yang dulu saya pernah alami ya. Saya pengennya tuh gang lapangan ini tuh istilah kata tuh bisa untuk mendominasi anak-anak itu lebih baik ya. Terutama saya ucapkan nih makasih banyak kepada Pak RT ya. Oh, Pak RT, yang selalu merangkul anak remaja maupun semuanya kalangan. Merangkul anak-anak ya, Pak Marasan ya. Makasih banyak ya. Selama Anda menjabat di sini ya. Anda benar-benar saya bilang super canggih untuk anak-anak generasi sekarang ya. Pak Marasan tuh ngebimbing warga sini tuh dari yang sekiranya masa lalunya suram ya, nyampe masa depannya pada cerah gitu ya. Bener-bener tuh pengorbanan yang lebih kuat ya, pengorbanan yang lebih lama ya. Tapi saya lihat saat ini contohnya itu tuh anak-anak generasi sekarang ya, anak yang baru pada tumbuh gede Bang Alan ya. Anak-anak yang masih remaja gitu loh ya. Saya pikir udah nggak pada ngumpul-ngumpul lagi ya. Ngumpul pun yang hal yang positif. Positif ya, udah pada pakai peci Bang Alan ya. Pada pakai baju koko ya. Pokoknya saya bilang anak generasi ini jauh lah ketimbang generasi dulu zaman-zaman masih Penabos 403 nih ya. Pokoknya tapi kita yakin semuanya akan berubah. Nggak ada yang orang mau ada di titik itu aja. Betul Bang Alan ya? Karena itu kan perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Makanya kita banyak berterima kasih juga buat Pak RT, buat para warga sini juga tuh ya, yang udah yang luar biasa untuk partisipasi dalam kegiatan anak-anak muda, selalu ngedukung betul Bang Alan ya. Contohnya kemarin tuh waktu zamannya 17 Agustus. Keren banget sih Bang Kodir. Mantap itu Bang luar biasa. Saya sampai standing applause loh buat para remaja, apalagi Mbak Dila, Kak Heru, Mbak Dila, Ayah Adam, Ci Ajun, itu super semuanya. Super semua bilang senior kita, yang bilang ya, nyampe turun tangan, ngebilang-bilang mana buat acara itu 17 supaya meriah ya. Itu karena niatnya baik, hasilnya pun baik. Makanya saya bilang kan untuk generasi yang ke depan lagi ya, tolong kita lebih solid ya. Kita jaga namanya ukhuwah Islamiyah kita ya, supaya lebih bagus dan lebih berkembang. Untuk ke depannya lagi betul. Gitu Bang Alan saya bilang pengennya ya. Tuh udah tinggal dikit lagi nih. Jam berapa sekarang? Jam 10:35 menit Bang Alan. Kita kayaknya sih tutup aja deh acara ini. Tapi kita akan datengin lagi nih narasumber yang akan datang untuk ceritain Penabos part 2. Betul Bang Alan ya. Nah, sebelum kita tutup, pemirsa, kita pengen mengajak nih Bang Kodir. Ngajak apa nih? Penabos ingin HUT. 21 21 November. Betul ya. Kita marilah sama-sama untuk meramaikan. Jaga silaturahmi kita. Bener Bang Alan tuh. Yang mungkin sekarang udah pada mulai ada rada renggang sama yang senior. Kalau bisa yang senior sama yang junior bersatu lagi. 403 nggak boleh mati. Betul. Kalau kata orang dulu jangan pernah mati obor. Itu bener Bang Alan tuh ya. Keren banget kan nih. Kalau misalkan sampai jadi rame, saya yakin sih bakalan lebih meriah lagi. Super meriah Bang Alan. Super meriah. Nanti kita buat teman-teman, marilah kita dukung acara HUT nanti 21 November buat Pak RT, buat para orang tua, para remaja, ya semuanya deh. Kita mengundang semuanya untuk mengikuti acara
apa namanya Nabos 403 dikit lagi ultah. Tolong Bapak betul banget ya. kasih semangat buat yang nonton, kali aja dia mau ikut partisipasi atau mau ngikut. Nah, ini untuk para penonton semua ya. Ya. Saksikan. Saksikan ya. Kita cuma mengingatkan ya. Ingat ya tanggal 21 November ya. Besok 2023 nih ya. Insya Allah ya. Kita akan mengadakan perkumpulan ya. Ataupun silaturahmi ya, untuk beberapa generasi kita ya. Untuk nanti kita berkumpul di satu tempat, tapi buat tempatnya belum kita bisa rencanakan ya. Itu Belum bisa kita kasih tahu. Ya, tapi kita udah pasti kita bakal adain itu. Pasti ada ya. Pokoknya untuk semua penonton ya yang di lingkungan masih 403 dan sekitarnya ya. Tolong ya bantu kami nanti untuk terselenggaranya acara ini ya. Pokoknya kasih motivasi kita ataupun dukungan yang kuat supaya nanti ukhuwah Islamnya kita tuh udah nyampe putus. Dari mulai generasi awal nyampe generasi atas ya. Bang Kodir. Iya. Kayaknya waktu udah mulai larut malam nih. Bener banget ya. Gimana kalau acara ini kita tutup? Silakan Bang Alan ya. Makasih Bang Alan ya. Iya. Makasih juga udah hadir nih di tempat ini. Sama-sama Bang Alan ya. Nanti kita akan ada narasumber yang akan datang, makin banyak part-part yang selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk para penonton like, subscribe, and share. Kiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung 403 punya cerita.